Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tarsius, berjumpa lagi bersama dengan kami di Tarsius Podcast, podcastnya Pengadilan Militer 317 Manado. Bersama saya Vina. Oke Sobat Tarsius, kali ini saya sudah kedatangan teman-teman dari Institut Agama Islam Negeri Manado. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, kayaknya kita kenalan dulu dengan teman-teman dari Institut Agama Islam Negeri Manado. Kita mulai dari yang paling cantik dulu. Halo Sobat Tarsius, perkenalkan nama saya Rizkia Fat Alaika. Halo Sobat Tarsius, perkenalkan nama saya Muhammad Karafi Supit, semester 6 dari Institut Agama Islam Negeri Manado. Oke, nah kalian berdua ini jurusannya? Hukum Syariah, Kak. Hukum Syariah, fakultasnya hukum? Fakultas Hukum. Sama jurusannya atau beda? Jurusannya beda, Kak. Kalau dari saya sendiri itu Hukum Syariah. Kalau Aika? Kalau saya, Kak, Hukum Ekonomi Syariah. Oke, nah untuk perbedaan Hukum Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah itu apa? Nah, jadi kalau hukum syariah dari saya Kak itu membahas soal hukum-hukum keperdataan, hukum-hukum pidana, dan hukum-hukum agraria. Adapun hukum-hukum yang bertentangan dengan itu seperti kompilasi hukum Islam ataupun undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan. Soalnya dalam ranah kita Kak itu paling banyak membahas soal hukum keperdataan, Kak. Oke, kalau dari Aika? Kalau dari saya, Kak, Hukum Ekonomi Syariah membahas tentang transaksi jual beli dan hukumnya. Di mana transaksi jual beli itu ada beberapa akad, contohnya akad wadiah, akad mudharabah, dan akad murabahah. Oke, nah teman-teman Sobat Tarsius pasti pada bertanya-tanya, kenapa sih di Pengadilan Militer 317 Manado ini ada teman-teman dari Institut Agama Islam Negeri Manado? Ngapain sih mereka? Nah, Kak Vina pengen tahu, kalian ini kesini tujuannya apa? Jadi Kak Vina, pada semester 7 kita pada kali ini kita mempunyai program PPT, yaitu praktek profesi terpadu atau biasa disebut itu sebagai magang atau PKL. Nah, pada praktek profesi terpadu kali ini kami turun ke lapangan untuk menyelidiki atau mempresentasikan apa yang kita dapat dari kampus, dari teori-teorinya, dan kita akan menyesuaikan dengan praktek di lapangan, Kak, yaitu di Pengadilan Militer 317 Manado pada kali ini. Oke. Nah, untuk pelaksanaan PPT ini apakah memang rekomendasi dari kampus atau pilihan sendiri, atau mungkin ada review-review dari kakak-kakak yang sudah pernah magang atau PPT di sini, gimana? Kalau saya sendiri, Kak, kami diberikan link Google Form untuk mengisi. Kami suka PPT di mana, di tempat yang mana. Saya isi di satu instansi, tapi instansi tersebut tidak mengkonfirmasi apakah kami diterima atau tidak. Terus ini sudah H-3 pembekalan. Hari Senin kami sudah turun dari instansi tersebut, tidak mendapat konfirmasi. Kami lapor dong ke dosen. Dosen bilang di sini ada, tapi di Pengadilan Militer Manado mereka membutuhkan 2 orang lagi. Jadi Aika dan Fadila masuk di sini, Kak. Oke, baik. Nah, kalau dari Hadafi? Kalau dari saya, Kak, itu gimana ya? Pertama kan ya benar dari Aika itu ada Google Formnya, dan dari rekomendasi dari saya itu, Kak, pertama di Kejaksaan Manado, Kejaksaan Negeri Manado, dan yang kedua itu Pengadilan Agama Manado. Nah, jadi di fakultas itu, Kak, juga ada sistemnya, sistem rolling juga, yang dimana hukum keluarga dan hukum ekonomi syariah, lebih tepatnya fakultas hukum itu bukan hanya mempelajari soal, kalau misal dari hukum ekonomi syariah bukan semena-mena untuk mempelajari soal ekonomi syariahnya saja, misalnya di pegadaian atau bank. Nah, di ekonomi syariah juga bisa mempelajari di pengadilan ini, Kak. Nah, begitu juga dengan saya merekomendasikan di Kejaksaan dan Pengadilan Agama, tapi ditempatkan di Pengadilan Militer 317 ini, Kak. Oke, nah sebelum kalian masuk untuk PPT di sini, kalian udah tahu nggak kalau apa sih Pengadilan Militer 317 Manado itu, dan juga kenapa kalian
ingin memilih untuk PPT di sini? Pertama Kak, saya kira pengadilan militer 317 Manado kayak pengadilan-pengadilan pada umumnya yang ada di lingkup terpadu sini. Ternyata beda, sangat berbeda. Contohnya dalam dalam auditor di pengadilan militer tidak ada jaksa kan Kak, tapi namanya auditor. Itu shock dikit sih. Oke, kalau dari Davi? Kalau dari saya Kak, sebelum PPT atau magang kemari Kak, sebelumnya saya sudah pernah datang kemari dengan memperkenalkan tugas, kalau nggak salah itu kepaniteraan dan jurusita. Nah, terus kita wawancarai oleh panitra-panitra yang ada di ruangan bawah dan panitra muda hukum dan panitra muda pidana yang barusan waktu lalu itu diwawancarai oleh Pak Pata. Nah, kalian di sini PPT-nya itu kira-kira berapa lama dan juga ada berapa banyak orang? Di sini Kak kami 2 bulan, banyaknya kami ada 8 orang. Oke, berarti sangat singkat ya? Iya, kayak yang, soalnya ada yang mahasiswa yang dia 6 bulan, begitu-begitu. Berarti kalian hanya 2 bulan saja. Berarti kalian harus memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini. Pasti dong Kak. Untuk mendapatkan ilmu di sini. Karena kalau misalnya di kampus kan mungkin kalian belajarnya itu lebih banyak dengan teori. Nah, kalau mungkin di sini ada praktek. Jadi kalian harus memanfaatkan waktu yang ada. Nah, kalau pertama kali perasaan kalian tuh masuk untuk PPT di sini gimana? Apakah kalian merasa takut, tegang, atau gimana? Soalnya kan dengan namanya aja pengadilan militer, berbeda dengan pengadilan-pengadilan yang lain. Gimana? Oh, pasti sih Kak. First impression kami masuk di sini Kak, yang pertama itu, waduh, kalau pengadilan militer yang pasti orang-orangnya itu tegas-tegas dong Kak, kan? Nah, pertama pasca masuk hari pertama itu, waduh, kenapa orang-orangnya ini pada suara-suaranya tinggi-tinggi. Nah, pertama kan gitu. Tapi lambat laun kemari, semakin lama semakin kemari, kita menyadari bahwasannya kekeluargaan yang ada di pengadilan militer ini cukup tinggi daripada kalau mau bilang disiplin ya di sini pengadilan militer yang saya akui yang paling disiplin akan pengadilannya. Nah, kalau dari Aika sendiri gimana perasaannya? Pas pertama kali kemari Kak, jujur takut sih. Apalagi kan di sini militer, banyak tentara-tentaranya ya. Apalagi mereka pakai seragam-seragam yang mengerikan sedikit sih Kak. Jadi Aika takut. Tapi lama-lama udah terbiasa. Apalagi udah kenal lambat laun, sudah kenal-kenal. Sama dengan Kak Davi bilang, sistem kekeluarganya di sini sangat oke sih, sangat oke. Nah, di sini itu orang-orangnya baik, nggak ada yang jahat dan juga tidak ada yang menggigit. Nah, untuk kalian kan di sini udah kurang lebih sebulan. Iya Kak, sebulan. Nah, untuk penempatan di bagian-bagian mana saja selama 1 bulan itu? Jadi Kak, untuk sebulan terakhir ini kami itu ditempatkan di penempatan-penempatan yang berbeda. Misalnya saya pertama itu di ruangan Kasubag Ortala, organisasi tata laksana. Nah, tapi sekarang ini saya sudah ditempatkan di bagian panitra muda hukum Kak. Nah, jadi di panitra muda hukum itu saya ditempatkan dan sudah ada beberapa bagian tempat yang saya tempati dulu. Nah, kalau dari Aika? Kalau dari Aika sendiri Kak, pertama di perpustakaan. Lambat laun sudah berganti-ganti. Selanjutnya di panmut hukum Kak. Oh, berarti tidak menetap pada satu tempat aja. Berarti ada kayak rolling begitu. Berarti ada jadwalnya begitu. Jadi per minggu itu di mana. Oke. Nah, untuk di bagian-bagian yang sudah Aika dan juga Davi sebutkan tadi, kira-kira di situ dia ngerjain apa aja?
bagian panmut Ortala, itu dia Kak, saya mengerjakan administrasi dari kepegawaian. Nah, untuk administrasi kepegawaian itu saya dibimbing oleh Bapak Fier yang ada di satu ruangan saya sebagai Kasubag. Oke. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di ruangan Pak Pierre itu banyak pengalaman-pengalaman tentang administrasi yang ada di dalam pengadilan militer ini. Salah satunya tentang absensi harian oleh pegawai-pegawai, hakim, dan oleh kami sendiri, oleh PKL sendiri. Kalau dari Aika? Kalau dari Aika sih Kak, di Panmut Hukum, di mana mereka menerima berkas-berkas perkara yang masuk, juga menetapkan hari sidang ketika ingin sidang, penetapan hakim, dan juga pergantian panitera pengganti Kak. Oke. Nah, selama kurang lebih sebulan kalian PPT di pengadilan militer ini, kira-kira ada nggak sih kalian merasa susah atau ribet? Kira-kira ada nggak perasaan yang seperti itu? Terus kegiatan di pengadilan militer 317 Manado ini ada apa aja? Nah, untuk pertanyaan yang Kak Vina bilang seperti ribet atau susah atau apa, ya kami jalani itu dia memang karena sistem kekeluargaannya di sini sangat erat, jadi susah lalu ribet itu kami sudah terlupakan akan kekeluargaan itu Kak. Jadi tertutupi dengan sistem kekeluargaan yang sangat kompak di sini. Jadi kalau sudah merasa susah, sudah merasa ribet, itu dia akan hilang seketika, hilang sendiri. Karena kalau misalnya sementara bekerja itu Kak, mungkin kami nggak terlalu kaku seperti pengadilan-pengadilan yang lain, atau mungkin dari teman-teman yang di luar sana yang mungkin belum merasakan bekerja atau mungkin magang di pengadilan militer, mungkin nggak kaku-kaku amat sih Kak kalau di sini. Nah, jadi begitu kalau misalnya mau dibilang ribet atau susah, nggak juga. Nah, terus akan kegiatan-kegiatannya itu dalam seminggu itu kita ada kegiatan olahraga yang dimana pada hari Selasa dan hari Jumat. Adapun hari Rabu itu pada setiap apel pagi itu dia biasanya diadakan kegiatan PBB, perbarisan baris berbaris. Ada juga coffee morning dan ada juga yasinan pada Jumat pertama di bulan pertama. Ya begitu. Ya. Nah, berarti kalian di sini tuh PT di sini banyak mendapatkan ilmu yang mungkin di kampus kalian tidak kalian dapatkan. Oke. Nah, untuk kalian kira-kira di bagian apa yang ingin kalian dalami? Kalau Aika sendiri sih Kak, kan terkait hukum ekonomi syariah. Kayaknya Aika di bagian administrasi, yaitu surat menyurat, contoh surat masuk, surat keluar, gitu Kak. Nah, kalau dari Davi? Kalau dari saya sih Kak, mungkin dari jurusan yang saya tempuh itu dia kemungkinan besar saya akan mendalami lebih dalam itu di bagian kepaniteraan ya Kak. Yang mungkin kepaniteraan itu dia menjadi basic dari jurusan saya untuk lebih mendalami akan jurusan saya dan mungkin akan impact lebih besar dalam dunia pekerjaan nantinya kalau sudah bekerja. Oke, berarti kalau kalian ingin mendalami yang sudah disebutkan tadi, berarti kalian tuh harus masuk di pengadilan. Nah, ngomong-ngomong tentang masuk di pengadilan, Kak Vina pengen tahu kira-kira apa sih cita-cita dari Davi dan juga Aika untuk kedepannya, karena kan sebentar lagi selesai ya. Iya Kak. Nah, apalagi kan kalian kuliahnya di bidang hukum, PPT-nya juga di pengadilan. Kira-kira apa cita-cita dari Davi dan juga Aika? Jadi untuk saya sendiri mungkin cita-citanya itu dia di bagian hukum ya Kak. Nah, hukum itu kalau secara luas dalam pemikiran saya itu mungkin bukan dalam lingkup pengadilan seutuhnya ya Kak. Mungkin ada dalam perusahaan yang memungkinkan membutuhkan perlindungan hukum yang akan terpakai mungkin jasa-jasanya. Nah, mungkin kalau step by step yang akan saya lakukan sesudah melakukan
PPT atau sesudah insya Allah sudah Selesai. ya sudah selesai kuliah atau sudah mendapatkan gelar sarjana. Amin. Amin. Itu dia, saya akan mencari pekerjaan di bagian produksi tambang misalnya, dan akan menempatkan diri di di bagian hukum atau misalnya di pokoknya di bagian-bagian hukum sih Kak. Oke. Nah, kalau dari bagian hukum Aika, saya. cita-citanya? Kan Aika ambil jurusan hukum ya Kak. Iya. Cita-citanya insya Allah jadi jaksa. Amin. Insya Allah lulus kuliah ini tes CPNS. Ya, amin. Amin. Tapi kan udah tahu toh, udah pernah PPT atau magang di pengadilan. Sedikit-sedikit bisa lah ada dapat bekal dasar-dasarnya di dunia kerja nanti insya Allah. Berarti nggak ada yang ingin bercita-cita menjadi TNI? Kalau itu enggak sih, kalau Ika Kak. Kalau David? Kalau saya Kak dulu waktu SMP itu pernah bercita-cita jadi TNI Kak. Tapi melihat kondisi dari dari mata mungkin itu sudah nggak bisa. Jadi mau nggak mau ya kalau bisa itu jadi sobat dan karib TNI itu juga bisa. Iya, bisa. Oke. Nah, terakhir Kak Vina pengen tahu apa harapan Davi dan juga Aika untuk Pengadilan Militer 317 Manado ini? Kalau harapan sih semoga Pengadilan Militer 317 Manado ini semakin maju, semakin jaya, tetap keren, dan juga semoga sistem kekeluargaannya tetap terjaga sampai nanti. Dan satu lagi, ketika kami keluar dari sini, jangan lupakan kami ya Kak. Enggak dong. Oke, jadi harapan saya kepada Pengadilan Militer 317 Manado yang pertama itu dia semoga sistem kekeluargaannya itu dijaga, dan semoga integritas dari pengadilan ini semakin maju. Dan harapan saya ke depannya juga semoga di Pengadilan Militer 317 Manado lebih banyak mendapatkan akreditasi dan predikat unggul dari berbagai pihak yang mengamini ini. Nah, dan sebagian itu mungkin doa-doa dari saya dan yang lainnya, dan dari Aika juga insya Allah teraminkan ya teman-teman Tarsius. Amin. Oke, baik. Sudah Zain sudah ya. So Kak Vina apa ini dong udah so kelar. Lanjut Jo. Tunggu. Lebih panjang nih kok ini. Oke, sekedar informasi aja untuk Sobat Tarsius semuanya. Mungkin ada masyarakat di luar sana yang berpikiran kalau kok di pengadilan itu proses pemberkasannya tuh lama banget ya. Apakah dilama-lamain atau memang sengaja lama atau gimana? Nah, jadi teman-teman Sobat Tarsius, proses pemberkasan di pengadilan, khususnya kami di Pengadilan Militer 317 Manado, kami itu tidak lama-lamain atau karena berkasnya gimana-gimana, jadi kita lamain aja, nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh di sini bekerja secara teliti, cerdas, dan juga efisien dalam memanfaatkan waktu. Dan dalam proses pemberkasan kita juga sudah mengikuti sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman yang juga sedang melaksanakan PTT ini juga nanti bisa melihat, oh ternyata di Pengadilan Militer 317 Manado itu seperti ini cara kerjanya, dan juga mungkin boleh menginformasikan ke teman-teman yang lain bahwa di Pengadilan Militer 317 Manado itu seperti ini, begitu ya. Nah, cut dulu. Oke, Sobat Tarsius, itulah tadi obrolan seru kita bersama dengan teman-teman dari Institut Agama Islam Negeri Manado. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan inspirasi dan juga semangat untuk teman-teman Sobat Tarsius semuanya.
Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Aika dan juga Davi karena sudah mau podcast bersama-sama dengan kita di sini. Dan untuk teman-teman Sobat Tarsius yang masih penasaran dengan Pengadilan Militer 317 Manado, ayo kepoin Pengadilan Militer 317 Manado dengan sosial media yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah guys.